Sore Bu Melia, bagaimana kabarnya di sore Selamat hari sore, ini? baik. Baik, Bu Melia membahas terkait dengan klinik kecantikan Anda ya yang sudah Anda bangun selama 7 tahun ini dan juga memposisikan diri sebagai face and body contouring expert. Bagaimana Anda melihat perjalanan bisnis di sepanjang tahun 2025 ini? Alhamdulillah untuk Kiandra sendiri masih tetap baik ya untuk pertumbuhannya karena kita adaptif meskipun kita lihat dinamika ekonomi cukup menantang di tahun ini, tapi alhamdulillah kita masih bisa menjaga performa dengan cukup baik dengan cara kita terus membaca arah pasar, terus kita juga perkuat tim dan kita tetap optimalkan layanan. Karena saya percaya kemampuan beradaptasi adalah kunci agar kita bisa tetap relevan dan tetap bersinar seiring dengan perubahan gitu. Baik, tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2024 ya, atau bahkan mungkin boleh jelaskan sebetulnya tahun yang paling menantang sejak berdiri tahun 2018, di tahun berapa sebetulnya Kiandra? Sebetulnya di tahun 2025 memang cukup menantang, tapi tidak ada perubahan atau tantangan yang begitu berarti. Seperti itu ya bagi kami. Baik, lalu terkait dengan target ya di sepanjang tahun 2025 ini kan kita sudah memasuki akhir tahun 2025 ya. Di awal tahun seperti biasa mungkin para pelaku usaha menetapkan target-target tertentu. Apakah target ini sudah cukup tercapai di tahun 2025 atau bahkan mungkin melampaui target? Alhamdulillah kita melampaui target gitu. Baik, terkait dengan target yang terlampaui ya, sebetulnya strategi apa sih yang dilakukan oleh perusahaan begitu ya agar tetap bisa moncer, tetap bisa cemerlang? Apalagi kalau kita lihat terkait dengan bisnis kecantikan pemirsa begitu ya, ini persaingannya cukup ketat ya di tanah air dan juga bahkan setelah pandemi semakin berkembang ya bisnis kecantikan berikut juga dengan produk-produk kecantikan lokal. Nah, bagaimana Anda melihat persaingan usaha di bisnis klinik kecantikan di Indonesia? Memang ya, jujur di tahun 2025 ini cukup menantang karena banyak sekali kompetitor yang masuk, pelaku-pelaku industri yang masuk, mungkin karena mereka melihat potensi bisnis industri kecantikan ini cukup menjanjikan begitu ya. Tapi hal itu kami tanggapi dengan positif, kami tetap memperkuat tim, kemudian kami juga tetap mengoptimalkan layanan, kita tetap inovasi treatment, dan kita terus memperkuat lagi strategi marketing kita. Gitu. Baik, dari perspektif Anda sebagai founder, apa sisi baik atau good side menjalankan bisnis klinik kecantikan di tahun 2025 ini? Sisi baiknya apa? Sisi baiknya karena kesadaran masyarakat terhadap perawatan kecantikan itu cukup bagus ya. Jadi meskipun konsumsi dinilai melemah, betul ya Mbak ya, tapi industri beauty ini tetap bertumbuh dengan baik karena sudah merupakan menjadi bagian dari gaya hidup dan kebutuhan utama, seperti itu. Baik, jadi artinya semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya merawat kecantikan diri ya. Lalu di tahun 2025 ini kita kan diwarnai berbagai sentimen dan juga berbagai isu begitu ya. Bukan hanya bagaimana situasi ekonomi secara global, lalu juga kita lihat ada fluktuasi nilai tukar rupiah, lalu juga mungkin ada kenaikan harga biaya operasional. Tantangan terbesar di Kiandra sendiri ya untuk di tahun ini sebetulnya lebih kepada permintaan pasar, lalu juga mungkin cost atau SDM atau justru mungkin ke persaingan di bisnis klinik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tantangan kita yang terbesar di tahun 2025 ini adalah persaingan. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, banyak pelaku baru yang masuk di industri kecantikan ini dan menjadikan banyak persaingan gitu, dari mulai harga, layanan, dan juga positioning gitu. Tapi tetap sih kita menanggapi hal itu dengan tetap positif, tetap berinovasi, tetap fokus pada kualitas gitu. Baik, lalu terkait dengan pelemahan rupiah ya terhadap dolar Amerika Serikat, apakah ini juga berpengaruh terhadap bisnis Anda? Apalagi bisnis Anda sudah berdiri sejak tahun 2018 ya sampai dengan tahun 2025 ini. Mungkin apakah ada pengadaan barang atau mungkin pengadaan beberapa produk gitu yang cukup terdampak nih dengan pelemahan rupiah? Sampai saat ini tidak sih. Jadi alhamdulillah kita masih tetap stabil ya, meskipun memang naik turun namanya bisnis gitu ya, pasti ada kenaikan dan juga penurunan. Tetapi kenaikan dan penurunan itu masih wajar, masih cukup wajar dan tidak begitu berarti sih bagi kami gitu. Jadi profitabilitas kita masih tetap
terjaga gitu dengan baik. Kalau dari sisi daya beli sendiri ya, atau mungkin berapa banyaknya customer yang datang ke klinik Anda, ini sebetulnya cukup terpengaruh tidak sih dengan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, atau Anda melihat bahwa sebetulnya tidak terlalu terdampak, customer tetap banyak yang datang, dan juga kalau dari sisi harga menyesuaikan mungkin, atau sebetulnya ada kenaikan? Menurut data dari laporan keuangan kemarin dan juga laporan kunjungan tidak begitu berarti gitu ya. Jadi artinya mungkin ada sedikit dampak, cuma tidak begitu luas gitu. Karena mungkin tadi ya perawatan kecantikan sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan juga kebutuhan utama. Jadi meskipun kita lihat atau kita nilai daya beli melemah, tapi minat terhadap perawatan tetap tinggi. Baik, lalu dengan semakin banyaknya klinik kecantikan baru ya, mulai dari yang premium sampai dengan yang berbasis promo agresif, bagaimana Kiandra tetap bisa memposisikan sebagai klinik yang memberikan perawatan terbaik, pelayanan terbaik dengan harga yang cukup relevan, begitu ya, cukup kompetitif, dan bagaimana juga strategi dari perusahaan untuk tetap bisa menciptakan minat begitu ya bagi para customer untuk tetap datang ke Kiandra di tengah perang harga mungkin yang ada di wilayah di mana Kiandra berada. Kami tidak terpancing dan ikut dalam perang harga, jadi kita tetap fokus pada value dan kualitas layanan kami. Kemudian kami juga mempunyai strategi diferensiasi dan juga pengalaman. Jadi selain kita menjual perawatan, kita juga memberikan pelayanan yang penuh empati dan personal, sehingga terbentuklah customer journey yang berujung pada loyalitas pelanggan. Begitu. Jadi lagi-lagi soal pengalaman ya, customer experience, bagaimana mereka bisa merasakan pelayanan di Kiandra ini, sehingga nanti mungkin mereka akan bisa balik lagi begitu ya.